Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Rizky dengan NIM C1C0201171. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang penyusunan anggaran bahan baku. Pada materi kali ini ada 4 pokok bahasan, yaitu yang pertama adalah definisi dari anggaran bahan baku, lalu yang kedua ada tujuan dan fungsi anggaran bahan baku, yang ketiga ada jenis-jenis anggaran bahan baku, dan yang keempat penyusunan anggaran bahan baku. Materi yang pertama yaitu adalah definisi anggaran bahan baku. Anggaran bahan baku sendiri adalah semua anggaran yang berhubungan dengan perencanaan secara rinci mengenai jumlah bahan baku yang dipergunakan untuk proses produksi pada periode yang akan datang. Bahan baku sendiri itu adalah bahan utama atau bahan pokok dan merupakan komponen utama dari suatu produk. Lalu yang kedua adalah tujuan dan fungsi anggaran bahan baku. Tujuan dari penyusunan anggaran bahan baku sendiri yaitu adalah yang pertama, untuk dapat mengetahui kuantitas dari bahan baku yang dipakai maupun kuantitas bahan baku yang akan dibeli selama periode tertentu. Lalu yang kedua yaitu adalah untuk mengetahui harga bahan baku sehingga dapat menjadi pedoman untuk pembelian bahan baku. Lalu yang ketiga adalah dapat mengetahui kas yang disediakan untuk pembelian bahan baku. Lalu yang keempat adalah untuk menentukan besarnya biaya pabrik dan biaya produksi. Lalu yang terakhir adalah untuk menjaga kelancaran proses produksi. Terdapat dua fungsi penting dalam penyusunan anggaran bahan baku, yaitu yang pertama, sebagai dasar dalam menyusun anggaran pembelian bahan baku mentah. Jumlah satuan bahan baku mentah yang dibeli ditentukan oleh berapa banyak bahan mentah yang dibutuhkan dalam proses produksi. Lalu yang kedua, sebagai sumber data dan informasi yang dibutuhkan untuk menyusun anggaran bahan mentah. Dan yang ketiga, jenis-jenis anggaran bahan baku. Terdapat beberapa jenis anggaran bahan baku, di antaranya yang pertama ada anggaran kebutuhan bahan baku. Budget dalam perencanaan anggaran bahan baku memiliki pengertian yaitu adalah anggaran yang digunakan untuk merencanakan secara rinci mengenai jumlah unit bahan mentah yang diperlukan untuk berjalannya proses produksi pada periode yang akan datang. Terdapat beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam menyusun anggaran kebutuhan bahan baku, yaitu yang pertama, budget atau biaya unit yang diproduksi, khususnya tentang kualitas, kuantitas barang yang akan diproduksi dari waktu ke waktu. Lalu yang kedua adalah berbagai standar pemakaian bahan dari masing-masing bahan mentah untuk proses produksi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Lalu yang kedua ada anggaran pembelian bahan baku. Anggaran ini merupakan anggaran yang digunakan untuk merencanakan secara lebih rinci mengenai pembelian bahan mentah selama periode yang akan datang. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran pembelian bahan mentah, di antaranya yaitu ada budget atau biaya unit kebutuhan bahan mentah, khususnya rencana tentang jenis, kualitas, dan jumlah kuantitas bahan mentah yang dibutuhkan dari waktu ke waktu. Lalu yang kedua ada biaya-biaya yang perlu ditanggung perusahaan pada setiap melakukan pembelian bahan mentah atau setup cost. Yang ketiga, biaya yang dianggap perlu oleh perusahaan terkait dengan penyimpanan barang di gudang. Yang keempat, fluktuasi harga barang mentah pada masa yang akan datang. Yang kelima, ada ketersediaan bahan mentah di pasaran. Yang keenam, modal kerja yang tersedia. Dan yang terakhir, kebijaksanaan perusahaan di bidang persediaan barang mentah. Lalu yang ketiga ada anggaran persediaan bahan baku. Pengertian dari anggaran persediaan bahan baku adalah budget yang digunakan untuk merencanakan secara lebih rinci mengenai biaya bahan mentah untuk produksi selama periode yang akan datang. Terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan budget biaya mentah, antara lain yang pertama ada budget unit kebutuhan bahan mentah, lalu yang kedua ada budget pembelian bahan mentah, lalu yang ketiga ada metode akuntansi, yaitu pembukuan bahan mentah yang dipakai oleh perusahaan. Adapun metode pembukuan bahan mentah itu sendiri yaitu yang pertama ada metode FIFO atau first in first out, lalu ada metode LIFO last in first out, dan yang ketiga itu moving average. Lalu yang keempat, anggaran biaya bahan baku yang habis dipakai dalam produksi. Bahan mentah yang telah digunakan dalam proses produksi itu harus dihitung nilainya. Rencana besarnya nilai bahan baku yang habis digunakan dalam proses produksi itu dituangkan dalam suatu anggaran tersendiri, yaitu yang disebut dengan anggaran bahan baku yang habis digunakan.
terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran biaya bahan baku yang habis digunakan untuk produksi. Di antaranya yaitu yang pertama ada jenis bahan baku yang digunakan, lalu yang kedua ada jumlah masing-masing jenis bahan baku yang habis digunakan untuk produksi, yang ketiga harga per unit masing-masing jenis bahan baku, lalu yang keempat nilai masing-masing bahan baku yang habis digunakan dalam proses produksi, yang kelima jenis barang yang dihasilkan dan menggunakan bahan baku, lalu yang keenam waktu penggunaan bahan. Lalu yang keempat penyusunan anggaran bahan baku. Dasar penyusunan anggaran bahan baku adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya bahan baku standar per unit produk. Biaya bahan baku standar per unit produk atau BBBSP terdiri dari kuantitas standar bahan baku dan harga standar bahan baku. Kuantitas standar bahan baku KSBB adalah taksiran sejumlah unit bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi satu unit produk tertentu. Biaya bahan baku standar atau BBSP adalah kuantitas standar bahan baku dikali harga standar bahan baku, atau dapat dinyatakan dengan rumus seperti berikut, yaitu BBBSP sama dengan KSBB dikali HST. Lalu yang kedua ada anggaran kebutuhan bahan baku. Anggaran ini adalah perencanaan kuantitas bahan baku yang dibutuhkan untuk keperluan produksi pada periode mendatang. Anggaran kebutuhan bahan baku itu dapat dicari dengan rumus kebutuhan bahan baku sama dengan SPB dikali produksi. Lalu yang ketiga ada anggaran bahan baku dipakai. Anggaran bahan baku dipakai itu disusun dalam satuan barang dan dalam satuan uang. Anggaran bahan baku dipakai disusun berdasarkan rupiah itu disebut anggaran biaya bahan baku. Sedangkan anggaran biaya bahan baku disusun berdasarkan unit atau kuantitas standar disebut bahan baku dipakai. Yang keempat ada anggaran sediaan bahan baku. Untuk menentukan besarnya sediaan bahan baku akhir dapat digunakan rumus sebagai berikut, yaitu SBBX dalam rupiah itu sama dengan biaya bahan baku dibagi tingkat putaran sediaan bahan baku dikali 2 dikurang sediaan bahan baku awal. Lalu sedangkan untuk sediaan bahan baku akhir dalam kuantitas ons itu diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut, yaitu SBBX dalam rupiah dibagi dengan harga standar, atau SBBX dalam kualitas sama dengan kuantitas standar dibagi tingkat putaran sediaan bahan baku dikali 2 dikurang sediaan bahan baku awal. Lalu yang kelima ada anggaran belian bahan baku. Dalam menyusun anggaran belian bahan baku sendiri itu diperlukan data anggaran biaya bahan baku dan anggaran sediaan bahan baku dengan rumus sebagai berikut. Belian bahan baku itu sama dengan sediaan bahan baku akhir ditambah biaya bahan baku dikurang sediaan bahan baku awal. Lalu yang keenam anggaran kas keluaran untuk beli bahan baku. Di dalam perusahaan membeli bahan baku yang semuanya dibayar tunai, maka anggaran kas keluar untuk beli bahan baku sama dengan anggaran belian bahan baku sehingga tidak perlu lagi membuat anggaran kas keluar untuk belian bahan baku. Namun bila syarat beli bahan baku sebagian tunai dan sebagian lagi kredit atau seluruhnya kredit, maka dibuat lagi anggaran kas keluar untuk beli bahan baku dan juga dibuat anggaran utang usaha. Sekian dari presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.